Ya, halo semua. Di playlist kali ini kita mau membahas dan membuat RESTful API dengan Node.js. Nanti videonya kita bagi jadi beberapa bagian. Dan di video pertama ini kita mulai dulu dengan pendahuluan. Pendahuluan tentang Node.js. Karena kita akan pakai Node.js, ini ada kata-kata JS-nya, nanti berarti akan lebih banyak pakai JavaScript gitu ya. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas di playlist ini? Pertama, kita akan bahas tentang Node.js-nya itu sendiri. Terus kemudian untuk membuat RESTful API-nya kita akan memanfaatkan library yang namanya Express.js. Express.js ini framework gitu ya, JavaScript framework yang akan jalan di Node.js untuk membantu kita membuat web servernya dan juga semua proses RESTful API-nya. Lalu kita juga akan pakai library yang namanya Sequelize. Sequelize ini ORM, itu Object Relational Mapping, yang akan membantu kita untuk pemrosesan database-nya. Dan database-nya sendiri di playlist ini saya akan pakai Microsoft SQL Server. Tapi teman-teman juga nggak usah khawatir, Microsoft SQL Server-nya kita bisa pakai yang Express Edition atau Developer Edition, itu free, bisa di-download dan bisa kita gunakan gitu ya. Untuk video ini saya akan pakai yang Express Edition. Nah, ini akan kita cover di playlist kali ini, mulai dari Node.js-nya, Express.js, Sequelize, dan nanti database-nya saya pakai Microsoft SQL Server. Tapi kalau teman-teman nanti mau diganti pakai MySQL atau MariaDB gitu ya, harusnya juga nggak masalah, kita tinggal ganti aja konfigurasinya di Sequelize-nya. Oke, next kita mulai dulu ke Node.js-nya. Kalau diambil dari websitenya Node.js, ini deskripsinya dia tulis kalau Node.js is a JavaScript runtime built on Chrome V8 JavaScript engine. Jadi Node.js itu merupakan JavaScript runtime. Itu ya, dia akan membantu kita menjalankan JavaScript yang dibangun dan dibuat di atas Chrome V8 JavaScript engine. Apa itu V8 JavaScript engine? Nanti kita bahas ya. Dan dari sini juga perlu diingat bahwa Node.js bukan bahasa pemrograman baru. Bahasa pemrogramannya tetap pakai JavaScript gitu ya. Nah, Node.js-nya sendiri hanya runtime yang membantu kita membantu kita mengeksekusi JavaScript kita untuk bisa berjalan di lingkungan sistem operasi. Nah, ini mungkin yang baru ya. JavaScript berjalan di lingkungan sistem operasi. Kalau sebelumnya JavaScript cuma berjalan di browser gitu ya, dia cuma bisa hidup di browser. Sekarang kita mau jalankan JavaScript-nya di sistem operasi. Node.js ini si JavaScript-nya bisa berjalan di lingkungan sistem operasi karena nanti Node.js-nya menggunakan V8 engine yang sama yang digunakan oleh Chrome untuk melakukan pemrosesan JavaScript di Chrome browser. Tapi nanti V8 engine-nya kita install di sistem operasi gitu ya. Oke, next. Nah, ini Node.js merupakan server-side teknologi untuk menjalankan JavaScript pada sisi server. Kalau sebelumnya JavaScript cuma hidup atau bisa berjalan di level browser aja, sekarang dengan bantuan Node.js ini, kita bisa mengeksekusi JavaScript di lingkungan OS atau desktop gitu ya. Ini pengenalan tentang Node.js-nya. Kemudian next, JavaScript Engine. Apa sih JavaScript Engine? Ya, jadi kalau sebelumnya di masing-masing browser itu ada JavaScript Engine nih, yang tugasnya mentranslate semua script JavaScript yang kita tuliskan untuk dieksekusi gitu ya. Nanti si JavaScript Engine-nya akan mengeksekusi JavaScript yang kita tulis. Di masing-masing browser itu punya sendiri-sendiri ya JavaScript Engine-nya ya. Kalau di Chrome ada V8 Engine, ini yang dipakai untuk dasarnya si Node itu terbentuk gitu ya. Tapi di browser lain ada macam-macam nih. Kalau di Internet Explorer atau di Edge versi awal gitu ya, dia pakai Chakra. Tapi kalau di Edge yang terbaru kayaknya juga sudah pakai V8 Engine ya, karena sudah pakai Chromium gitu ya. Kemudian di Firefox itu ada JavaScript Engine yang namanya SpiderMonkey. Kalau di Safari itu dia pakai namanya JavaScript Core. Ini JavaScript Engine di masing-masing browser memang beda-beda nih. Tapi yang digunakan oleh Node.js untuk bisa menjalankan JavaScript di sisi sistem operasi itu nanti yang punya Chrome, karena ini open source, kemudian dia dikembangkan, dioprek-oprek gitu ya, untuk bisa jalan di level sistem operasi. Oke, next. Sebelumnya kalau kita manfaatkan JavaScript Engine ini buat apa sih? Biasanya kan untuk kita manipulasi DOM gitu ya, manipulasi dokumen objek model di struktur HTML kita.
untuk kita bisa bikin sesuatu yang lebih menarik gitu, yang fancy-fancy, kita manipulasi DOM-nya memanfaatkan JavaScript. Atau kita juga manfaatkan JavaScript tersebut untuk komunikasi HTTP request ke server gitu ya, Ajax, proses Ajax dan yang lainnya. Dan proses-proses lainnya yang kita tuliskan di JavaScript. Ini kalau di level browser, tapi dia terbatas hanya sampai di situ, dia tidak bisa mengakses ke level hardware, ke level file system yang ada di operating system, karena lingkupnya hanya di browser, aksesnya hanya apa yang ada di browser saja. Nah, dengan adanya V8 Engine ini di tahun 2009 oleh Ryan Dahl, karena ini tadi open source gitu ya, di develop pakai C++, ini di package ulang, dimodifikasi ulang supaya bisa berjalan di level sistem operasi nih. Nah, dan semenjak tahun 2009 ini Ryan Dahl membuat yang namanya Node.js. Sekarang V8 Engine-nya sudah hidup di lingkungan sistem operasi. Kita install di lingkungan sistem operasi, sekarang dia punya kemampuan lebih nih, dia bisa karena sudah ada di sistem operasi, jadi kita bisa punya kemampuan untuk mengakses hardware gitu ya, hardware yang ada di sistem operasi, terus bisa membuat web server sendiri, bisa membuat mengakses file system dan sebagainya. Nanti kita bahas ya, ini ada core modul yang ada di dalam Node.js, dia sekarang sudah bisa bukan cuma hidup di browser lagi, tapi bisa berjalan di level sistem operasi. Nah, sampai di sini kalau dilihat ini sekarang kalau kita sudah pelajari Node.js JavaScript sebelumnya, sudah terbiasa dengan JavaScript untuk menuliskan code di web browser di HTML gitu ya. Nah, sekarang kita bisa menuliskan dengan menggunakan bahasa yang sama, dengan menggunakan JavaScript. Sekarang kita bisa tuliskan di server side teknologi gitu di sisi servernya, si JavaScript-nya. Oke, next. Ini Ryan Dahl-nya, pembuat Node.js. Dulu di awalnya dia buat Node.js itu karena dia ada keperluan proses yang asinkronus gitu ya. Kemudian dia butuh proses yang single thread dan non-blocking. Dan setelah dia mungkin dia explore, dia riset, ini kayaknya cocok dengan JavaScript nih, sifat-sifatnya JavaScript nih. Dan dia cari engine JavaScript-nya itu, dia lihat kalau V8 itu open source dan dia bisa manfaatkan V8 tersebut untuk bisa berjalan sesuai dengan kebutuhannya dia. Nah, makanya dia bangun si Node.js ini dengan memanfaatkan V8 engine milik Chrome tersebut. Kurang lebih itu mungkin ya dasarnya, awalnya si Ryan Dahl membuat Node.js. Nah, sekarang komunitasnya sudah cukup besar dan kita bisa memanfaatkan Node.js itu sendiri. Next, ini kapan kita menggunakan Node.js? Paling tidak mungkin ini ya, beberapa hal yang kapan kita menggunakan Node.js, sama seperti Ryan Dahl tadi. Dia ada kebutuhan kapan dia menggunakan Node.js. Pertama, saat kita butuh asynchronous proses, kemudian proses yang single thread dan non-blocking. Nah, tiga hal ini merupakan mungkin sifat dasarnya dari JavaScript ya. Ini kalau kita ada kebutuhan ini, mungkin itu saat yang tepat kalau kita menggunakan Node.js. Atau kalau kita mau melakukan pembuatan API, seperti yang akan kita bahas di playlist kali ini ya, kita akan bikin RESTful API dengan menggunakan Node.js. Kemudian mungkin kalau teman-teman lagi bikin arsitektur yang microservices gitu ya, nah ini juga sepertinya Node.js cocok nih untuk kebutuhan tersebut. Kurang lebih ini mungkin ya, kapan kita bisa menggunakan Node.js gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa hal lain, setidaknya inilah yang menurut saya kapan kita butuh menggunakan Node.js. Oke, next. Kemudian kenapa kita menggunakan Node.js? Paling tidak ada inilah. Satu, dia menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Jadi teman-teman developer gitu ya, web developer yang sudah terbiasa dengan JavaScript, tidak perlu mempelajari bahasa pemrograman baru, bisa pakai knowledge-nya tentang JavaScript untuk membuat program di server side-nya gitu. Jadi dengan satu bahasa bisa membuat di sisi server side-nya dan juga di client side-nya. Kemudian yang kedua, ini open source, komunitasnya cukup besar. Jadi kalau kita ada ketemu masalah gitu ya, kita googling, harusnya sudah banyak juga tuh solusinya tuh. Kita bisa lihat solusi-solusi dan jawaban dari komunitas yang ada. Yang ketiga, sudah terdapat banyak library dan modul yang bisa digunakan. Nanti kita akan pakai NPM, namanya ini Node Package Manager. Kalau di PHP itu ada Composer, mungkin di sini ada NPM ya, Node Package Manager. Nah, nanti banyak library yang membantu kita membuat program, jadi tidak perlu dari nol lagi, tidak perlu dari scratch lagi untuk kita gunakan dalam project kita. Seperti yang nanti akan kita gunakan ya, ada Express.js dan SQLite. Ini
dua ini library atau modul yang bisa kita pakai, bisa kita ambil dari NPM untuk kita masukin ke project kita. Ya, yang berikutnya ini mungkin kenapa kita menggunakan Node.js ya, ini nanti Node.js ini karena tadi cocok untuk arsitektur yang kita mau buat, arsitektur microservices yang kita mau buat, dia akan dengan mudah ya di scalable, dan ini juga relatif cepat gitu ya untuk prosesnya. Oke, kurang lebih ini kenapa kita menggunakan Node.js. Menurut saya beberapa hal ini yang jadi alasan kenapa kita menggunakan Node.js. Oke, next, berikutnya untuk lanjutannya, tadi kita bahas tentang kenapa kita menggunakan Node.js, karena alasannya adalah prosesnya asinkronus. Terus apa sih bedanya proses asinkronus dan sinkronus? Nanti kita bahas di video berikutnya. Untuk video pertama ini, pengenalannya cukup sampai di sini. Lebih detail tentang perbedaan asinkronus dan sinkronus itu apa itu blocking, dan apa itu single thread, nanti kita bahas di video kedua. Oke, sekian untuk video pertama. Terima kasih. Semoga bermanfaat.